Fatihah, tasyahud akhir, salawat dan salam, rukun qouli. Rukun qouli diperintahkan untuk diperdengarkan, yang 5 macam ini diwajibkan mendengar perintahnya, perintah wajib rukun, berdasarkan ke telinga kita yang mu'tadilah, telinga yang normal. Nah, selain bacaan 5 ini diperintahkan juga diperdengarkan, cuma hukumnya sunnah. Kalau yang 5 tidak didengar kada sah. Kalau yang lain tidak didengar tetap sah, cuma khilaful aula, menyalahi yang utama. Itu rukun qouli yang 5. Kemudian pada kesempatan hari ini niat spesial rukun qouli, rukun qalbi, rukun yang berhubungan dengan hati. Nah, niat ini tanpa suara dan tanpa huruf, itu namanya niat bi ghairi sautin wala harfin, tanpa suara dan tanpa huruf, itu namanya niat. Lalu yang usolli itu Bang, apakah itu niat? Itu lain niat, itu namanya lafaz niat atau niat yang disuarakan. Usolli fardol maghribi salasa rakaat mustaqbil kiblati adaan ma'muman laitala, itu lain niat. Andai kata itu hanya menguatkan, andai kata orang ini sholat isya niatnya dimuntung niat maghrib, dimuntungnya usolli fardhu maghribi, tapi di hatinya niat isya, sah aja itu. Kalau orang sembahyang isya niatnya usolli fardhu isya'i, niatnya di dalam hati sembahyang maghrib, kada sah karena ini sedang sembahyang isya. Artinya niat itu yang diukur adalah, yang disyahid, yang digaris bawahi adalah yang di dalam hati, niat itu. Nah, jadi itu lain niat namanya. Usolli tadi itu namanya lafaz niat. Lalu takbir Pang, Allahu Akbar, itu niat jar. Itu lain niat juga, itu ngarannya bertakbiran kalau diartikan Allahu Akbar di dalam hati. Nah, lalu ketika kita nih mengangkat tangan lagi, niat tadi Allahu Akbar, lalu disebut dalam hati, sengaja aku sembahyang fardu zuhur, atau aku niat sholat zuhur 4 rakaat jadi makmum, dalam hati sudah itu. Apakah itu niat? Itu pun bukan niat, maka dalam hati sudah, tapi bukan begitu caranya. Itu namanya berbicara dalam hati. Jadi niat ini tempatnya di dalam hati. Dan niat ini juga berada di lingkup sholat. Karena pada awal kita pembicaraan bahwa niat itu termasuk rukun. Rukun itu ada di dalam lingkup sholatnya. Artinya niat itu harus dilakukan ketika kita sudah masuk dalam sholat. Jadi kalau orang masih di rumah lalu inya hendak berniat ke masjid, apakah sudah dianggap yang inya niat di rumah tuh hendak sembahyang ke masjid, niat sudah di rumah? Bujur itu niat, tapi ngarannya niat menurut adat. Namanya azam, keinginan kuat untuk melakukan sesuatu, bukan pengertian dalam lingkup fikih yang dimaksud itu niat, bukan. Karena niat yang dimaksud di mazhab Syafi'i, niat itu di dalam sembahyang, inya belum sembahyang. Kan niat itu kan rukun, arti rukun itu mesti ada dan di dalam gawiannya. Kalau syarat itu mesti ada, tapi di luar pekerjaannya itu. Syarat sembahyang wudu, syarat sembahyang menghadap kiblat dan lain sebagainya. Nah, syarat sembahyang misalnya wudu, tidak di dalam sembahyang, di luar sembahyang. Tapi kalau niat itu harus ada di dalam sembahyang, rukun yang 13 termasuk niat ini. Nah, jadi niat itu dilakukan ketika kita takbiratul ihram, mengawali niat tadi. Karena niat disebutkan qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, berniat sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Nah, perbuatan sholat itu di mana? Yang namanya sholat? Sholat adalah pekerjaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam.
dengan perbuatan dan bacaan yang telah ditetapkan. Itu jadi antara takbir sampai salam itu namanya sembahyang. Nah, niat tadi harus ada di dalam sembahyang. Jadi kalau kita berdiri langsung berniat, kita belum sembahyang. Karena pengertian sembahyang itu takbir dulu. Dimulai takbir, diakhiri dengan salam. Lalu niat tadi begitu takbir Allah itu sudah mulai sembahyang kalau tuh. Nah, di situ memasukkan niat. Karena ujar ulama pada permulaan kita melakukan itu di antara Allah dengan akbar atau di antara alif Allah dengan ro akbar, disitulah kita memasukkan niat. Allahu Akbar, di situ memasukkan. Nah, makanya Allahu Akbarnya itu bisa sampai 14 harokah atau 7 alif atau 1 alif, 2 alif, 3 alif. 2 alif itu artinya 2 ketukan, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 6. Bisa itu. Nah, waktu Allahu Akbar di situ cerek kita memasukkan niat. Nah, lalu yang dimasukkan itu niatnya apa aja? Nah, yang ini kan panjang macam-macam niat tadi. Yang dimasukkan, nah menurut konsep fikih ada 3 macam yang wajib dimasukkan. Tapi ini kada perlu dihafal. Yang penting tahu namanya. Ada namanya qasad, ada namanya ta'arud, ada namanya ta'yin. Qasad itu aku niat sembahyang. Ta'arud itu wajib. Ta'yin itu nama sembahyangnya. Ini aja yang dimasukkan. Aku niat sembahyang fardu zuhur. Nah, jadi aku niat sembahyang fardu, ini sama terus. Oh, berarti yang ini aja diganti-ganti nama jenis sembahyangnya. Aku niat atau sengaja aku sembahyang, atau aku niat sembahyang. Aku niat sembahyang atau sengaja aku sembahyang. Mungkin bisa bahasa Banjar, sengaja aku sembahyang. Kalau bisa juga bahasa Bugis, wat tungkai sempayangnya. Wat tungkai aku sengaja sembahyang. Ya kalau mun Madura, ngocak Madura, bula apa jeng pardu duhur. Kira-kira kayak itu bahasa Maduranya, Madura. Nah, jadi berniat menurut bahasa yang kita, kalau kita berpandir terjemahannya bahasa yang kita kuasai. Nah, bahasa itu bagus benar. Sengaja aku sembahyang atau aku niat sembahyang, ya. Kita sepakati aku niat sembahyang atau sengaja aku sembahyang. Itu sama tuh, aku niat sengaja aku niat sembahyang fardu, aku niat sembahyang fardu. Ini aku sengaja niat sembahyang namanya qasad. Fardu ta'arud, ta'yin zuhur. Sengaja aku sembahyang atau sengaja aku niat sembahyang fardu zuhur. Ini aja yang berubah-ubah. Ini sama terus yang 2 ini, ya. Aku niat sembahyang fardu asar. Aku niat sembahyang fardu maghrib. Aku niat sembahyang fardu isya. Aku niat sembahyang fardu subuh. Yang akan kita hadapi nanti, aku sembahyang, aku niat sembahyang fardu asar. 3 ini aku niat sembahyang fardu asar. Kalau usah lagi diingati qasad ta'arud ta'yinnya, yang itunya aja. Aku niat sembahyang fardu. Aku niat sembahyang fardu asar. Menghadap kiblat 4 rakaat menghadap kiblat, jadi makmum mengikut imam berjamaah itu bisa dianukan. Nah, kalau dia jadi makmum ditambahi, karena kalau kita jadi makmum wajib berniat jadi makmum. 4 ini berarti yang dimasukkan kalau kita jadi makmum. Kalau kita jadi imam minimal 3 ini, atau sholat sendirian. Aku niat sembahyang fardu asar. Itu aja kan kita kalau sembahyang sorangan Allahu Akbar atau jadi imam. Tapi kalau jadi makmum ditambah 1. Aku niat sembahyang fardu asar jadi makmum. Aku niat sembahyang fardu asar, aku niat sembahyang fardu asar berjamaah. Ini kan jadi makmum atau berjamaah bisa.
aku niat sembahyang fardu asar ikut imam. Jadi kalau ada 3 orang, imam seorangan di muka, kan bertiga nih wajib berniat jadi makmum. Yang seikung sengaja aku niat sembahyang fardu asar jadi makmum, bujur juga jadi makmumnya seimam. Yang di tengah niatnya aku niat sembahyang fardu asar ikut imam, bujur juga ini jadi makmum, ini ikut imam sama ya. Kalau yang seikungnya pulang aku niat sembahyang fardu asar berjamaah, bisa juga. Jadi itu bisa semua dipakai 3 macam itu. Nah lalu yang tadi aku niat sembahyang fardu asar jadi makmum, di mana meletakkannya? Diletakkan tempatnya di hati, dibaca ketika Allahu Akbar, ketika antara Allah dengan Akbar diletakkan di dalam hati. Nah, kayak apa cara meletakkannya? Apakah disebut waktu kita takbir sengaja aku sembahyang atau aku niat sembahyang fardu asar jadi makmum? Apakah itu disebut satu-satu waktu Allahu Akbar disebutlah aku niat sembahyang fardu asar jadi makmum Allahu Akbar? Apakah itu namanya niat? Sebagaimana saya sebutkan, itu namanya hadisun nafsi, berbicara dalam hati, lain niat ngarannya. Lalu yang mana namanya niat? Nah, yang mana namanya niat? Yang namanya niat itu imbiasun nafsi. Nah ini di garis bawah. Tadi ulun menemukan di 100 masalah agama tuh ulun cari-cari, rupanya yang di yang 4 jilid di rumah ini kan 3 jilid ulun bawa. Ada di kitab disebutkan, di kitab lain caranya itu namanya imbiasun nafsi. Imbiasun nafsi itu membangkitkan diri kita yang sudah kita baca tadi, atau dilintaskan di hati kita. Allahu Akbar, dilintaskan. Jadi ya kan usolli dulu orang, usolli fardul asri makmuman lillahi ta'ala, sengaja aku sembahyang fardu asar jadi makmum karena Allah ta'ala. Kita artikan tuh di hati tuh ya, sengaja aku sembahyang fardu asar jadi makmum karena Allah ta'ala. Allahu Akbar, waktu Allahu Akbar yang kita sebut tadi dilintaskan, tidak disebut diimbiaskan, dibangkitkan, cerek kayak itu aja. Kada sampai 2 detik, kada sampainya lewat kayak itu aja, cerek kayak itu aja. Nah, kayak itu caranya. Itulah namanya hakikatun niat. Hakikat niat. Silahkan sambil nanti selesai ini diutamakan spesial masalah niat yang mungkin penjelasan ulun kurang bisa ditanyakan. Bisa kita supaya kita betul-betul bisa memahami tentang niat menurut mazhab Syafi'i. Bagaimana cara orang berniat, cara berniat memasukkan niat, nah kayak itu tuh imbiasun nafsi. Nah kayak itu caranya. Imbias. Barangkali untuk ilustrasi supaya mempermudah kita memahami, saya contohkan seperti ini. Di ruangan musola ini ya ada sejadah imam satu. Sejadah imam itu diibaratkan aku niat sembahyang ya, sejadah imam. Terus kipas angin musola, kipas angin 2 sudah, pardo aku sembahyang apa nih sejadah kipas angin ya. Kalau sajadah imam kipas angin, terus apa lagi di dalam musola itu Al-Quran, ada Al-Qurannya. Nah, sajadah kipas angin Al-Quran, sajadah kipas angin Al-Quran, diandak waktu di hati, waktu Allahu Akbar. Ini kita contoh aja, Allahu Akbar, jangan disebut sajadah kipas angin Quran. Allahu Akbar sajadah kipas angin Quran, Allahu Akbar, jangan langsung aja disebut. Langsung dibayangkan ruangan langgar, ruangan musola kayak itu aja. Ruangan musola sudah cerek masuk, yang itu dibayangkan semua itu. Nah itu satu contoh pertama. Jadi memasukkan niat tadi, memasukkan niat sengaja aku sembahyang
fardu asar jadi makmum. 4 ini dilewatkan aja. Diingat sengaja aku sembahyang fardu asar jadi makmum. Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, cerek masukkan yang kita ada tadi, dilintaskan aja. Contoh yang kedua, ada namanya bengkuang, ya, hampalam, hantimun, apalagi itu sambal kacangnya, ya, ada lomboknya, ada uyahnya, ada mangga anumnya, apalagi ada kestelanya, papayanya. Nah, jangan disambat satu, Allahu Akbar disambat satu-satu, Yohan. Yang kayak apa, Allahu Akbar, kita tahu sudah isinya itu, Allahu Akbar, pencok, selesai. Kayak itu tuh. Jadi terbayang pencok. Nah, tuh 2 sudah. Jadi jangan disebut sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum Allah, disebut sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum. Jangan. Itu namanya berbicara dalam hati. Jadi sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allah cek, lewat cek, diimbiaskan, dibangkitkan. Contoh 2, kita ulang-ulang habisnya nyar selesai. Yang ketiga, sengaja aku sembahyang kopiah ulun. Nah, kopiah Haji Jamal. Nah, fardu surban ulun, kopiah Haji Jamal, surban Haji Jamar. Yang ini baju, baju Haji Jamal. Yang keempat tapi Haji Jamal. Jadi ini sengaja aku sembahyang, ini fardu, ini zuhur, yang ini tapi jadi makmum, ya, diibaratkan kayak itu. Nah, jadi kopiah Haji Jamal, surban Haji Jamal, baju Haji Jamal, tapi Haji Jamal. Lewat ulun di muka rumah pian duduk santai-santai, ulun lewat dengan kecepatan 20 km per jam. Cerek lewat laju, kalau mendigang tuh 20, atau anggaplah 10 cerek lewat. Pian tahu benar, jangan kena pian cek. Adalah pian bepandir di dalam hati, kopiah Haji Jamal, baju Haji Jamal, tapi Haji Jamal. Pasti pian menyambat cerek Haji Jamal tuh, itu aja. Pian sudah tahu, cerek Haji Jamal. Nangka itu sengaja aku sembahyang fardu asar jadi makmum karena Allah Ta'ala. Karena yang menghadap kiblat jadi makmum 4 rakaat itu sunnah, ditambah itu tunai karena Allah Ta'ala. Yang minimal, batas minimal masuk dalam pemahaman niat menurut konsep fikih, ada qasotnya, ada ta'arudnya, ada ta'yinnya. Kalau jadi makmum tambah jadi makmum. Aku niat sembahyang fardu asar jadi makmum. Allahu Akbar, cek lewat kayak itu aja yang kita sebut tadi, Allah krek lewat. Jangan disambat satu-satu. Kalau disebut satu-satu namanya itu berbicara dalam hati. Nah, itu tuh masuk. Nah, itu contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Kadang mau pang di hati pian, ada orang tuh di luar pastinya berbaju, pasti ada orang nak masuk ke dalam musola. Artinya ada orang kayak itu. Kalau kada disambat lagi satu-satu. Nah, kayak sembahyang tadi, niat tadi mau kada mau kan niat tuh harus, karena niat ini harus ada komponennya, harus ada komponen aku niat fardu zuhur. Kenapa disebut fardu? Supaya membedakan dengan sunnah, karena ini wajib. Kecuali nanti kalau sembahyang sunat hanya 2 boleh, 3 bagus, tapi 2 aja sudah sah aja. Aku sembahyang duha, kada disebut sunatnya, aku sembahyang sunat duha, ya kan? Aku sembahyang duha kada apa-apa. Tapi kalau wajib, aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum. Allah cek lewat kayak itu aja, diimbaskan aja. Tapi yang 4 komponen ini, aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum, Allah lewat kayak itu. Kalau nya kada jadi makmum sembahyang sorangan, ini aja minimal 3, aku sembahyang fardu zuhur, Allah Akbar, selesai. Nah, nantinya menambah menghadap kiblat 4 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala.
dan imamnya mintuhaku lagi di muka, Allahu Akbar, cek masukkan semuanya, ya kada apa-apa, penting ada yang 3 ini minimal tadi. Nah nangka itu caranya niat, selesai urusannya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Iya. Misalnya kita sholat sendirian, tiba-tiba ada orang menepuk kita menjadi makmum, itu kita sebagai imamnya menambah niatkah atau biarkan niat itu dulu? Iya. Satu, nih, yang lain sekaligus. Ya. Semuanya kita sholat nih, melapaskan niat zuhur. Tadi niat masalah zuhur juga, lalu kita sadar saat sudah sholat nih, misalnya ini sholat asar, sholat bisa nggak merubah salat niat itu pada saat sholat atau membatalkannya? Ya, ya. Dua dulu. Yang pertama, kalau ada orang menggawil kita, menepuk ide kita, itu ya menepuk. Apakah si imam perlu berniat jadi imam? Kadusah kada apa-apa, dan itu kada perlu. Niat imam di dalam seluruh solat, satu aja imam yang wajib berniat jadi imam waktu sembahyang Jumat. Karena sembahyang Jumat itu wajib berjamaah. Wajib berjamaah, 1 rakaat aja tapi berjamaah. Nah, selain itu si imam kada perlu berniat. Makanya ini filosofi ketika kita umpat nih dengan imam, ikut dengan imam. Imam orang sembahyang. Maukah kadakah imam itu asal kita berniat jadi makmum sudah kita dapat pahala berjamaah. Yang penting si makmumnya berniat mengikut imam. Sekalipun imam tidak berniat, makanya dipikir minta maaf. Makanya selama ulun belajar fikih kadada dibahas di situ, disunatkan atau disuruh atau dianggap baik orang yang makmum mau ikut sembahyang ke orang lain menepuk anunya, itu kadada pembahasan dalam kitab fikih klasik. Tapi kita namanya ilmu kada kawa menutup diri. Dan itu bukan memodifikasi sholat kada, itu tetap orang sholat kada ada pengaruhnya. Masalah menepuk itu sudah jadi kesepakatan bersama, ada baiknya juga. Orang menepuk itu ada baiknya. Dengan kita menepuk, si ini kan biasa laju sembahyangnya. Oh ada penumpang balambatnya, menyesuaikan ritmenya dengan ketika punya ada penumpang kayak pian juga bawa mobil sekali seorangan kan laju ya, kalau tuh sampai laju tuh pang 20 aja pang yang tinggal, jadi sampai bannya aja bisa banu kayak itu. Pas ikut penumpang pelan-pelan aja sih Din. Nah jadi itu ada gunanya juga yang menepuk itu. Cuma kalau dipikir tidak ada pembahasan itu. Kenapa tidak dibahas? Karena asal orang berniat jadi makmum biar kada usah bepadah lawaninya. Tinggal kita aja menyesuaikan dengan si imam laju aja bacaan kita. Nah, jadi menepuk si imam tadi, si imam kada perlu berniat jadi imam. Artinya minimal dia tahu aja kalau ditepuk, tahu ada orang ikut di belakang. Lalu menepuk itu hukumnya apa? Dilihat. Hukumnya bisa haram, hukumnya bisa boleh. Haram kayak apa? Kalau yang ditepuk nih nyata, yang ditepuk nih orangnya latahan, jangan batal sama orang. Pokoknya mau ditepuk aja nya langsung aduh ayo, apalagi nya rancak kesambat butuh jarna kesambat butuh dalam sembahyang. Ini contoh pula, minta maaf nih kada sengaja, ini contoh tiwasnya betakon. Itu contoh kayak itu kan kesambat butuh. Nah 2 kali yang menyambat butuh. Nah jadi itu. Kemudian ketika niat kita sholat asar tersalah niat zuhur, itu mesti dianulir karena niatnya harus niat asar juga. Berarti apakah bisa diganti di pertengahan sholat? Kada bisa, karena sholat artinya namanya dianulir dari awal. Kalau dari awal berarti ada lagi takbir baru, berarti sudah selesai takbir lagi, nyaman aja. Aku sembahyang batal salah tadi, aku sembahyang fardu asar jadi makmum, Allahu Akbar, sudah sambung lagi sembahyangnya, dicepati bacaan ya. Ibu-ibu adakah?
Dasar paham ibu-ibu ini baju-baju paham. Mungkin betam paham itu. Ya. Menyambung pertanyaannya Sidi tadi bro, belum pernah ada kasus bro tuh di musola rumah sakit Bob Saran itu habis sholat maghrib ternyata ada yang sholat sunat bro, ada makmum, ada yang datang menjadi makmum tiba-tiba ikut sholat. Nah itu kayak apa bro cara menegurnya itu? Apakah kita memisahkan diri dari jamaahnya itu atau setelah salam baru tahu aku ini sholat sunat. Nah itu bro kadang salah bro, sering sholat zuhur, sholat asar jadi gitu bro. Ini kasusnya lah. Pakai pengacara, jaksa. Ini kasus kasus masalah, kasus hukum fikih. Jadi begini, itu kan ada jadi persoalan. Nanti kalau ada orang lain bertakun, padahkan guru Jamal atau padahkan, dan saya bisa mendatangkan dalilnya dan ulun pernah membaca dalil itu. Tapi wadahnya tapi ulun datangkan kalau mudah-mudahan pada kesempatan yang lain. Tapi mudah-mudahan guru Zaini datang. Pokoknya kayak aja kalau selesai rukun sembahyang nih, rukun fi'linya lagi selesai, biar kada diundang lagi, insya Allah reda dunia akhirat. Ada lagi kadang kada apa-apa lagi, yang penting kan sudah rukun sembahyang itu sudah sudah jasa artinya pahala besar ulun kalau tuh. Nah, kembali lagi masalah amplop, sumpah lillahi taala ulun kan mikir akan bujur tuh biar kada pian aman bapenda kada bakal urun bapenda itu pelit kada ma amplop ti kada urun rela bapak buka-buka ya kalau berdosa ulun ketahuan benar kada ikhlas. Cuma sebagaimana saya ingatkan, amplop yang sudah dilem jangan ditarik kembali, tempeleng manare ditarik kembali ya kembali. Jadi kayak ini, kalau kita sholat, orang sedang sholat sunat, ada yang ikut sholat wajib, itu sah, padahkan sah. Kalau ada orang sholat, misalnya dia sholat maghrib, ulun malam tadi, astagfirullah kada ingat sembahyang maghrib. Lah, ulun sembahyang maghrib di sini, ada yang datang masuk, dikiranya ulun sembahyang zuhur, lalu dia ikut, dia niat zuhur, saya niat maghrib, ikuti, sah itu. Dua sudah. Orang sholat subuh, ulun ketinggalan sholat subuh tadi, kada ingat sembahyang subuh, ulun sembahyang subuh. Sekalinya kunut ulun, kita ikut sembahyang zuhur, ikut juga kunut, maka ikam sembahyang zuhur, ikut kunutnya imam. Jadi disesuaikan berapa rakaat kita, imam betasyahud juga kita. Artinya begini, sholat itu sah mengikuti orang yang berbeda sholat, dia sholat sunnah atau berbeda jumlah rakaat, atau ini adaan yang saikung kodoan, ya itu sah selama sholatnya satu nazom. Ada istilah dalam fikih satu nazom. Arti satu nazom itu satu organisasi, satu jenis gerakannya sama. Kecuali kada sah kalau kebetulan orang sembahyang itu sedang sholat gaib. Allahu Akbar umpatnya kita juga Allahu Akbar. Sekalinya Allahu Akbar, nah sembahyang gaib, maka dianulir sholat itu. Jangan umpat kayak apa aja, langsung kita berpisah sembahyang, seorang sambung sembahyang kita, niat kita kan tetap. Kalau kita lanjutkan biar aja jar tempulu, jangan batal. Itu sholat gaib atau sholat jenazah atau sholat gerhana matahari, karena teknik sembahyangnya berbeda. Nah maka itu kada sah. Kalau yang lain jumlah rakaatnya berbeda, ada yang sholat sunat, imamnya sholat sunat, yang makmum sholat wajib boleh. Yang satu kodoan, yang satu adaan, yang satu bayar hutang, yang satu bayar kontan, itu boleh, sah hukumnya. Kalau bertanya sahkah? Sah, artinya kada jadi persoalan. Kada usah lagi pada aku tadi sembahyang sunat muhaai. Jadi ya, jadi ujar belakang biarai muhaai. Nah, ya kan? Jadi itu kada apa-apa, ya sah aja, sah hukumnya itu sah. Kalau bertanya tentang sahnya, tapi apa hukumnya? Apakah makruh? Sunat makruh. Makruh artinya makruh itu tetap sah, cuma makruh itu aja. Sama seperti sembahyang Allahu Akbar langsung baca Fatihah kada doa iftitah, sah kah sembahyangnya? Sah kada ba iftitah, cuma makruh kada membaca iftitah, sama kayak itu.
Kalau bisa di sini orang sembahyang sunat, di sini sembahyang wajib. Pian bisa nganja ikut sembahyang sunat, sah lah, sah. Cuma makruh. Ini sembahyang wajib. Sembahyang zuhur, kita sembahyang zuhur baik umpat yang di situ. Di situ kada makruh. Melakukannya makruh. Kalau masalah sah tuh sah dua-duanya. Bisa Pak Nila? Kalau ada ingat rakaat ya. Siapa? Kalau lupa rakaat dan ini pernah terjadi pada Nabi. Dan Nabi itu jangan dikatakan lupa ya. Ini Nabi lupa rakaat itu bukan arti lupa dalam pengertian secara hakiki. Ini Nabi hanya ditasri' akan mentasri' hendak menjadikan hukum karena Nabi itu uswah. Contoh bagaimana contoh Nabi mencontohkan bagaimana sholat yang orang lupa hitungan rakaatnya atau dengan kata lain syak, ragu-ragu, 50-50. Kada ingat berapa 4 ke 3 maka ujar di dalam fikih itu diambil yang 3. Ambil 3 tambahi 1. Jangan langsung ini 4 cukup aja, 4 ke 3 4 aja dah. Uyuh aku jam 3 kada. Menurut aturan ambil yang 3 lalu tambah rakaat. Lalu ketika duduk tasyahud akhir yang kita disunatkan duduk tawarruk, disuruh duduk. Kalau orang mau menambah sudah lupa rakaat, lalu duduknya duduk iftiros karena duduk iftiros itu arti iftiros itu batis kiri dijadikan tikar. Nah, ya kalau diduduki burit jar. Nah, burit. Nah, ya kalau burit kita dari sini kada jar tikar yang ini kada aja buritnya kada di sini aja sampai ke sini itu lain, itu pengecualian. Orang burit ganal kan bisa ke sini buritnya. Nah, jadi duduk sini. Jadi orang yang orang yang hendak sujud sahwi yang tadi tertinggal apa maksudnya yang lupa rakaat 3 ke 4 ambil 3 lalu menambah rakaat, begitu duduk tasyahud akhir disuruh duduk seperti ini. Kenapa? Supaya jangan kebablasan salam. Mengingatkan sama orang hendak menambah rakaat disuruh duduk kayak ini. Lalu yang membaca at-tahiyatul wabarakatuh sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum majid atau maghfir lima qaddam itu selesai sudah tasyahud akhirnya, jangan salam dulu. Sujudlah 2 kali. Bacaannya apa? Ya kayak biasa Rabbi fili subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu kah bacanya memang itu. Amun kada tahu pang bisa bacaannya subhanalladzi la yanamu wa la yansa atau wa la yashu, itu boleh. Amun kada tahu baca yang itu kada tahu aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, nah ketahuan nih kam kada bisa bacaan. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu kada wajib. Sujudnya 2 kali. Sujud, duduk lagi, sujud lagi. Nih sujud kedua baru kaki kembali tawarruk ke ini. Begitu kembali tawarruk langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah kayak itu tuh. Itu kalau ketinggalan lupa jumlah rakaat 3 ke 4. Nah itu ragu. Ikam betakun 2 kali sudah ngaran. Ngaran ikam siapa? Ngaran. Wahyu lain. Wahyu PJI. Apa PJI itu? Persatuan Janggut Indonesia. Nah, anggotanya. Ya, apa yuk? Terkait sujud sahwi tadi guru, apakah ada selain kelupaan rakaat, misalnya kita lupa qunut kah atau lupa tasyahud awal, itu diharuskan juga sujud sahwi? Iya. Dan sujud sahwi tadi ingat itu hanya bukan ulun kedua nih menggunakan istilah hanya itu. Kalau sujud sahwi itu penyempurna solat kita yang tadi itu kan lupa, menyempurnakan tapi tidak wajib. Artinya orang ketinggalan rakaat tadi langsung sebagaimana semula kada mau sujud sahwi, sah aja sujud sahwinya. Itu sah aja sujud sahwinya. Ya. Ya betul, sah aja solatnya itu. Kada mau sujud sahwi, sah aja solatnya. Lah. Jadi apakah itu aja? Banyak penyebab
Asbabu sujudi sahwi, sebab-sebab orang sujud sahwi. Di antaranya pas yang ditanyakan itu karena ketinggalan kunut atau ketinggalan tasyahud awal. Tasyahud awal itu kan kada wajib. Nah, sampai mana batas ketinggalan itu disebutnya? Sampai mana? Nah, sebelum menjawab ini kita fokus lagi kepada niat. Ya, adakah yang ditakonkan niat? Kembalikan dulu niat. Masalah yang ulun sampaikan tadi, niat imbias tadi itu, karena ini penting kalau tuh. Jangan dijawablah di dalam jangan dijawab pakai muntung, jawab dalam hati kita masing-masing. Di dalam hati masing-masing. Cara niat pian selama ini, minta maaf lah, jangan dijawab dalam hati masing-masing. Cara niat pian sembahyang selama ini nangka itu juga kah? Jawab jangan kada aja ketahuan orang. Jadi nah ya kan. Ulun aja dulu kada tahu kan, ulama juga madahi ya kan tahu. Nah jadi wajib kita sampaikan karena ini penting menurut madhab Syafi'i. Anu jago guru si anu ada semalam kada wajib niat itu bersamaan, boleh aja waktu berjalan. Jangan disalahkan tuh anggit sidin bujur karena mereka meletakkan niat itu bukan bagian daripada rukun sembahyang, jadi syarat sembahyang. Syarat sembahyang itu kan boleh terdahulu niatnya, boleh terdudi. Nah, jadi kan bisa dipersoalankan itu. Tapi pian pang ikutkah pendapat itu guru? Biar kada. Tapi saya tidak menghina lah. Kada wani kita menghina karena imam yang lain. Ya kalau biar kada aku. Kenapa ulun bilang biar kada? Kada menghormati guru ulun belajar di madhab Syafi'i seperti itu. Ya kan ribuan kitab Syafi'i. Nangka itu modelnya cara berniat. Cuma jarang itu dibuka masalah niat itu seperti ini. Jarang kalau tuh orang maknakan, sangat jarang. Ya, jadi itu niat tadi. Nah, mengenai kunut batasnya yang kita disuruh bakunut, disuruh sujud sahwi sampai batas mana? Sampai batas nah, kan Sami Allahu liman hamidah ini madhab Syafi'i. Mendengar aja kalau bukan kita nih. Madhab Syafi'i wajib berkunut. Sunat berkunut. Namanya sunat ab'ad. Kada boleh itu kita menghina orang berkunut. Sama mau ulu Imam Syafi'i. Kada boleh Imam Syafi'i pasti punya dalilnya. Dalilnya jelas dijelaskan. Yang kada berkunut Imam Malik kada berkunut. Jangan coba-coba menghina, mengolok-olok orang yang kada berkunut. Imam Malik loh, itu gurunya Imam Syafi'i lagi. Jadi kada boleh. Makanya ketika ada perbedaan, jangan dibentur-benturkan masalah Syafi'i, masalah fikih ini. Karena perbedaan itu ujar Nabi rahmat, artinya tidak sempit kita dalam beribadah. Artinya apa? Perbedaan itu adalah pilihan, selesai urusannya. Jangan dipertentangkan, apalagi diperolok-olok. Nah, jadi menurut madhab Syafi'i kunut itu sunat, ujar madhab Maliki kada sunat, artinya kada usah berkunut. Makanya di Mekah adalah berkunut. Kada ada kalau itu lain madhab Syafi'i di situ. Maliki, Hambali dulunya. Nah, lalu ini madhab Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Allah, begitu Allahu Akbar kayak ini belum batas ruku. Kalau tuh subhanallah jari yang di belakang langsung naik. Allahumma hdini, kada ingat juga kalau tuh kunut, tapi sempat di sini. Nah, maka dia langsung Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait. Selesai kunut, sembahyang tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Kadada itu lupa kunut, tapi kada disunatkan sujud sahwi karena belum batas kepada sujud. Nah, lalu ada orang lagi. Allah, sampai sini sudah. Sampai di sini. Di belakang menagur subhanallah jar. Subhanallah, berdirinya bebulik. Allahu Akbar. Bebulik ini maka dia tetap berkunut, tetapi disunatkan sujud sahwi. Disunatkan sujud sahwi. Ada Allahu Akbar sampai di sini. Selama ini belum tersentuh ke lantai,
Ini belum termasuk. Ini kan begitu tersusun lantai masuk bagian sujud sudah. Maka masuk ke rukun. Ini belum subhanallah jar, tapi kita belum menyentuh lantai. Kembali kita ke atas. Allahu Akbar. Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma hdina, tapi tetap disunatkan sujud sahwi karena melewati batas ruku sudah. Tapi kalau sudah Allahu Akbar kena di sini, ini sudah kena lantai, ditagur subhanallah, jangan naik. Kalau naik batal. Jadi teruskan sembahyangnya, tetap kena sujud sahwi juga. Kayak itu batas. Nah, untuk duduk tasyahud awal itu sama kedudukannya sunat abad dengan kunut. Jadi Allahu Akbar sampai di sini subhanallah jar, duduk kayak lagi. Nah, kalau sudah Allah sudah di sini subhanallah, pastinya sudah akbar, kadusa lagi di subhanallahi, 4 aja sudah itu. Ikuti aja. Cuma ada juga imam itu, imamnya mulu-mulu. Sami Allahu liman hamidah jar. Allah, anak kunut kan seharusnya kunut, kawal di belakang menagur. Allahu Akbar subhanallah jar. Inya naik kada mau, turun kada mau. Allahumma hdini fi man soalnya dulu kayak itu cocok banget. Kada mau naik, kada mau turun, kada mau kayak ini. Allahumma hdina. Mulu-mulu benar. Habiskah sudah? Naik ke mau. Ya. Pernah jadi imam guru sholat isya. Jadi ternyata dihitung tiga, imbah selesai sholat baru diberitahu lawan makmum. Tadi baru 3 aja. Makmum ikut juga 3 lah. Iya. Nah, berarti imam berarti itu nyata diulang sembahyangnya. Berhubung sembahyang kita kurang, kita ditambah. Kecuali ketika imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam si makmum bingung juga menagurnya. Imam salam, inya terus melaksanakan, nambah imam aja lagi makmum umpat juga. Itu ngarannya makmum nakoda ikut ke WC juga, nakoda umpat ke situ umpat terus ya kan, aturannya menyesalah jangan diumpati kan, seperti itu. Kalau kasus seperti itu, ada juga kasus kalau misalnya kita sedang ini pian jamaah semua ulun sembahyang, misalnya ulun jadi imam, begitu assalamualaikum warahmatullah, sekalinya ada di sini bekas cat, dan ini adanya sebelum berwudu, berarti kan air wudu kada masuk nih, berarti kada sah kalau sembahyangnya, dianggap kada berwudu. Nah si imam nih berdiam aja, karena makmum kan kada tahu juga dari awal. Jadi maka imam kada sah mengikuti orang yang kada sah aja kalau sembahyangnya. Tapi inya si makmum ikut kepada imam yang taunya dalam keadaan sah. Dilihat. Jadi siapa yang mau ulang sembahyang, imamnya aja mau ulang, makmum jangan dibawa. Ya, itu kecuali si makmum melihat misalnya ada teh cacak di sini ya, atau tahu si imam tadi ini aku tahunya hanya bepadah tadi bekesahan subuh tadi, aku 2 ronde manu biniku tadi kada ingatnya kada mandi, berarti kan sembahyang dalam keadaan nah lalu pas sembahyang kada menagur, tidak boleh ya kalau harus ditagur. Atau imam pada saat sujud ada teh cacak di sini beandakan, kada ditagurnya ikut imam batal, itu harus ditagur subhanallah ya. Kalau tuh si imam nih diingat-ingat subhanallah yang mana ini kada ada, yang kan kada tahu yang apa-apa ya. Kalau artinya paham itu, kalau masih subhanallah berarti kita bermundur aja, berarti ada itu yang dilihat si makmum. Yang repotnya itu kalau si imam itu bingung juga, dan inya kada salah juga, paham aja imam, cuma bingung. Nah, begitu imam membaca baca ayat, langsung ditaguri makmum, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, subhanallah jar makmum. Diulangi lagi kan, kalau pina ayat nih ditagurnya
di anunya qalqalahnya diganale karena qalqalah kubra qul huwallahu ahad. Subhanallah jar. Berapa kali diulang qul huwallahu sampai di wasalnya qul huwallahu ahadunillahus samad, langsung tetap subhanallah. Berbalik si imam ini. Apa gerang? Ujar si imam, apa gerang salah kok? Jadi subhanallah bacaan qul huwal ayatnya kada aja bacaan ayat pian bujur aja. Jadi apa salahnya jar? Salahku apa? Pian tadi kan habis dari sujud naik ke atas, pian belum membaca Fatihah. Astagfirullah, rupanya Fatihahnya kada ingat, cocok benar dasar kada peingatan imam tuh. Yang imam itu kan bisa lagi jadi imam tuh. Kada peingatan Fatihah aja kada ingat. Si makmum juga menagur imam ingat-ingat juga baca ayat misalnya imam. Jangan langsung hantam dulu, beri dulu kesempatan beberapa detik untuk siapa tahu dia bisa mengembalikan ingatannya. Ini langsung sambar-sambar. Bismillah, imamnya maka membaca inna anzalnahu hanyar aja hafal seminggu. Hanyar hafal, hendak dicobakan kan tampil. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul. Ini kan di belakang ini hafal benar, ini baru hafal. Inna anzalnahu fi lailatul. Ujar di belakang til. Wa ma ada. Ujar di belakang til kan. Wa ma adraka ma lailatul tul jar. Kan tul. Jadi ini emosi. Ikamnya nagur aku bujur-bujur. Aku til ikam tul. Aku tul ikam til. Yang mana bujur? Pian tuh yang salah. Maksud ulun sama aja salah. Orang tuntung akan dulu bacaan orang baris ke bawah situ aja. Inna anzalnahu fi lailatul, ujar belakang til. Wa ma ada. Maksud yang di belakang tuh ulangi. Ini kadang dilanjutkannya wa ma adraka ma lailatul tul jar. Ini jadi kelahi. Nah itu. Habis sudahlah. Ini jam berapa pian nak begawean? Jam 2. Yang lain bebinian itu lah. Bebinian dulu. Adakah ibu-ibu? Berarti anu aja ibu-ibu ini paham nih ya. Sesuai dengan sifat perempuan itu menanti. Ya, menanti serangan. Ya man, apa man? Apa misalkan kita sujud sahwi itu guru, kita itu tangan kita itu tetap tahiyat kah setelah itu atau menutup? Itu kan ada lagi acara tahiyat. Jadi begitu Allahu Akbar langsung Assalamualaikum warahmatullah. Tangan langsung ke sini. Assalamualaikum warahmatullah. Kadusa lagi baandak kayak ini langsung kayak ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hanyar. Itu. Kita contoh lagi guru. Ini orang dapat kasus juga guru. Jadi kasusnya ini imam nih batal guru. Gimana kita cara melanjutkan imam nih? Ada kasus itu yang mengganti imam nih batal dalam keadaan sujud guru, bukan tut. Nah nyatu kan langsung berdiri seorang. Nah kita itu kayak apa menggantikannya guru sebagai makmum guru? Saya jawab dulu ini. Itu aja lah. Kalau imam dalam keadaan selain berdiri, ya, bukan hanya sujud, ruku, imam batal dalam keadaan selain berdiri, artinya dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud atau dalam keadaan duduk antara dua sujud, imamnya batal, maka si makmum jangan maju langsung. Lah, misalnya imamnya ikam contohnya apa? Imam batal dalam keadaan apa? Dalam keadaan sujud. Nah, imam dalam keadaan sujud, imam di sana batal. Dalam keadaan sujud, lalu kita kayak itulah maju. Nah. Apakah mengganti kayak itu kan bisa aja. Apakah beting kaung? Nah. Jadi mengganti kalau dalam keadaan selain berdiri, maka misalnya sujud di situ batal. Batal imam, maka yang di belakang ini ambil posisi berdiri langsung. Kan biasa kalau anak berdiri
duduk istirahat dulu ya, kalau ini kadusa duduk istirahat karena ada lebih penting menyusul ini. Nah, jadi langsung naik kayak ini, naik itu kan sudah tempat imam, kita menempati. Majulah kita. Majunya jangan kayak itu. Jangan. Karena maju ini 3 kali berturut-turut batal. Jadi dihitung ini mengangkat nih, kalau kaki mengangkat dihitung 1 nih. Kalau tangan 1 itu dianggap 1 pergi dan baliknya. Tapi kalau batis 1, 2 ini langsung. Nah, jadi menggantinya apa? Menggantinya 1, 2, stop dulu. Nah kayak orang kayak itu aja saudara, kayak orang membawa bendera naik ke tangga presiden ya, kalau kayak itu, nah kayak itu gerakannya jangan berturut-turut. Nah jadi, nah stop dulu. Ini kan 1, 2, belum 3 kali kalau. Nah 1, 2. Nah hanyar selesai. Kan posisi kita sudah ngambil nih, baru kita sujud. Ini kan yang lain masih sujud. Nah, sujud baru ambil komando. Allahu Akbar. Allahu Akbar semua. Kayak itu caranya. Gimana tahu kalau sujud tuh imamnya enggak ada? Nah, ini pertanyaan yang sekaligus Anda ulun kesahkan. Ini anu aja. Yang Anda ulun kesahkan. Anu aja kompak dulu kita nafas. Allah. Pas benar. Ulu hendak bakesah. Ini kejadian. Walaupun ini tidak ada di dalam fikih kadada menyebutakan artinya kada apa-apa jo kalau imam nih batal lah. Imam batal. Jangan pergi begitu aja. Si makmum bingung kena. Jadi itu pernah kejadian. Bukan kejadian kesah, ini bujur kesah-kesah yang pernah terjadi. Bukan kejadian kesah. Itu si imam batal. Si imam batal kalau tuh. Nah, batal imam. Makmum beli belakang ini mana tahu imam batal ini begitu batal. Jadinya begamat inya keluar. Nah, batal melarikan diri. Nah, begamat. Si makmum kan kada tahu. Si makmum kada tahu. Sujud dikiranya imam nih apa kan nih sujudnya. Si makmum kada tahu. Kan di antara makmum tuh ada orang membawa anak. Kekanakan tuh kan biasa. Biasa aja nya angkat-angkat bangun kekanak itu. Dilihatinya kada ada, langsung berkuriak. Hajar, imam hilang, jar. Ya. Jadi berataan ini batal. Sibuk bubuhannya mencari imam. Itu dilanggar al-falah. Kalau pian orang Arif Rahman Hakim tuh tahu dulu ada langgar al-falah situ pinggir sungai. Lalu bubuhannya melihat ya semua di lawang. Tuh imamnya bodoh sudah. Aku setempat ada nge aku batal jarna. Coba. Nah, makanya bagaimana caranya misalnya si imam batal. Ini kada dapang dipikir dibahas. Ika mah imam berpaham-paham. Nah, anak berdiri. Aku imam batal, ganti. Pelan-pelan aja yang di sekitar ini kan paham aja kalau sudah. Mak ajar masa bepandir daripadanya kada mendengar, kada batal juga. Kita sudah batal juga bepandir. Yang kada asal yang di belakang ini jangan aku maju. Nah, batal kacau. Aku yang maju jar. Itu jangan. Ini khusus si imam aja mengingatkan supaya jamaah jangan bingung. Betul. Nah, kalaunya batal dalam keadaan ruku, jangan maju kayak ini. Nah, kembali lagi kita kayak ini. Nah, maju kayak tadi. Selain berdiri. Kalau berdiri kan langsung aja. Nah. Ya, oke. Habiskah sudah? Kebebinian pang lagi. Aku 7 bebinian di sini lah, orangnya pemalu semuaan. 7 kita. Iya, nah alhamdulillah. Habis pas sujud kan langsung berdiri. Nggih. Kadang ada yang dia membujuri batis ini kan 1, 2 terus. Nggih. Itu batal kah? Iya, bergerak-gerak. Makanya kadusan yang kayak Heeh. Ini Batis sering buat bujuri baju. batis itu begini lah. 4 kali kan 1, 2, 4, ya. Ya. Kalau begarunya
Kalau awak, kalau badan, kalau di mazhab Syafi'i pergerakan yang langsung ke poros ini 3 kali berturut-turut batal. Tapi kalau yang ini, gerakan ini, yang ini mahir. Kalau laki-laki kan paling mahir coy ini. Kalau gerakan ini kada batal. Gerakan ini misalnya sini. Nah, kayak ini. Tapi ujar Guru Usman Ibrahim Bahari, kalau gatal di sini tempelkan supaya jangan tergoyang. Nah, tempel ngan. Sini. Nah, di sini gatal sini. Apalagi kalau begini lelakian dihantam samut gatal, inya kada bersulawar. Hantamnya biji pelernya, apa kabar? Harus digaru kalau nah. Tapi jangan juga menikmati, maksudnya supaya hilang gatal daripada kada husuk. Tapi jangan menikmati. Jangan. Jadi kalau gerakan kaki itu batal itu. Ya kalau makanya sembahyang kadusa nang kayak inya ada yang nang kayak poco-poco tuh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kayak poco-poco tuh kan kayak ini Kak. Itu lah. Itu lumayan. Kalau guru saya tadi itu kan menggantikan imam itu atau ada orang batal, belum pernah lihat dia itu batal, jadi yang belakangnya maju tapi diangkatnya guru disorongnya aja batasnya. Disorongnya gitu nah, diangkatnya itu kayak apa? Ya, sama juga bergerak juga kalau. Nah, ayo. Nah, sekali berarti ini kan tetap ini kan digerakan ini mau kada mau ada namanya angkatan ya kalau. Nah, angkat. Tapi itu ini kita berbicara yang tadi itu di luar itulah. Artinya yang seperti tadi begitu naik diangkatnya nang kayak ini. Itu pembicaranya kada boleh langsung plek di Nah, itu kan di luar kontrol. Kalau masuk terhadapnya ada gerakan ittiror, gerakan di luar kontrol kita. Jadi bisa dimaaf, kecuali gerakan di luar kontrol tapinya bergeraknya nang kayak ini, itu jelas benar kalau sudah kada kau sama di dalam sholat itu kada boleh makan. Tapi kalau nasinya sampai seini itu dianggap kalau sebiji aja nasi kada sengaja masuk, dimaafkan, itu gerakan makan di luar kemampuan kita. Tapi kalau walaupun di luar kemampuan kita tapi inya bergerak kayak ini tapi di luar, tapi itu dianggap sudah membatalkan. Tapi kalau hanya bergerak kayak itu dimasuk kelompok ittiror. Nanti ada pembahasannya lagi khusus. Nah, sama orang makan kalau penyakit lain bayang. Nya begoyang-goyang kayak itu kalau uratnya tuh tasulisi karena rancak disariki bini Tasulisi uratnya. Nah, kalau di mazhab Syafi'i bergerak yang kayak ini asal itu batal, tapi mazhab lain, makanya mazhab lain cupin di Mekah tuh lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu batal, tapi itu karena mazhab lain. Inya batal kecuali bergerak yang seawakan ini. Kalau yang ini mau ambil itu kada batalnya. Tapi apa juga gawian mbak urus kayak itu mbak ya. Nah, makanya yang paling rapi itu mazhabnya Syafi'i. Nah, rapi mazhab Syafi'i. Ini bermazhab ini berarti Imam Syafi'i ada agama, Imam Malik lain juga agama berbeda-beda. Kadang itu ini yang semua pernah digawi Nabi menurut pemahaman mereka, ada dalilnya masing-masing anak gawi semua. Cuma pilihan itu. Kebetulan di mazhab Syafi'i nah kayak itu semua rata-rata cara sembahyangnya. Cara sembahyang kan ada Allahu Akbar, ada yang mandak di sini, bujur juga. Ada Allahu Akbar, ada yang mandak di sini. Allah yang lebih fatal tuh Allahu Akbar. Ini bujurlah kada begayaan asli. Disunatkan mandak inya menurut mazhabnya mandak di sini. Nah, Allahu Akbar. Kayak ini. Ini pas kalau pian umpat mazhab yang kayak ini cocok bubuhannya yang butuhnya gana-gana. Allahu Akbar nutupi. Yang halus umpat mazhab Syafi'i aja. Sebiji lagi lah ampian kita jam 2 sekalian ya terakhir. Ini masalah perang guru. Apabila perang kayak di Suriah, kayak di Irak, di Palestina gitu kan, abunya lagi sholat tiba-tiba dibom gitu,
atau tiba-tiba sholat di depan ada musuh itu gimana sholatnya dulu? Apakah dibatalkan atau gimana sholat dalam perang itu dulu? Ini ada dalam sholat, ngarannya sholat khauf. Barisan itu memang disiapkan dan diatur sedemikian rupa dalam sembahyang lah. Nah, sekarang aku bertakon, ikam dalam sehari 2 hari ini adakah rencana nak perang? Kadang kan, amo ada rencana 4 perang kita aja. Kadang kalau ada rencana 4 perang, ya kita jawab sampai jam 2:30. Cuma kayak ini, jadi kalonya perang kada dipersiapkan barisan itu, maka kita mengaramkan sembahyang, karam di sembahyang itu lebih bagus daripada mati konyol. Jadi karam karena disambung kada bapak. Nah, sambung ya kalau ini waktunya tinggal karena tadi karam sembahyang. Ini juhur kan, ini masih batas waktu juhur. Karam sembahyangnya menghadapi tembak sana tembak sini. Kita lihat waktunya tinggal injury time 5 menit lagi, maka kita Allahu Akbar hadap kiblat sambil sambil di hati itu sembahyang sambil memperang. Nah itu kalonya dalam memang tentara kada dipersiapkan untuk perang, tapi ada juga perang di sini kita sudah barisan bangun, di sana orang siap juga sudah, tapi waktu masuk, nah itu yang baatur sembahyangnya, cerek yang baatur anunya itu, ada tata caranya itu. Dulu ingat benar Ibu Sumiati Sanawiyah, itu Ibu Sumiati Anwar Peguruan tuh, sini menjelaskan sembahyang perang, cara perang tuh. Coba ulun baakal bahari itu rame dan ulun kada pernah mengajarkan sembahyang perang itu. Kenapa kita kada anak perang juga? Ada rencana 1-2 harinya ya? Ada rencana dulu kayak ini, ada kisah juga. Orang betakun lawan guru jar. Umpat betakun jar. Nang kayak apa? Kalau kita di bulan itu sembahyang kiblatnya menghadap kemana jar di bulan? Kan kita di bumi, menghadap kiblatnya kemana? Kayak apa caranya jarnya? Sembahyang di bulan menghadap kiblatnya nang kayak apa? Kalau berpuasa nang kayak apa cara puasanya? Jadi ujar guru itu, ikam 4 betakun dulu, gawian ikam apa? Gawian ulun memelihara itik guru aja. Nah, jadi ujar guru, ikam pelihara itik, bujur-bujur lah ikam memelihara itik. Kena kalau duit ikam tak kumpul banyak sudah cukup gasan naik ke bulan. Kena ku jawab. Yang ditakonakan anak ke bulan gawian manu itik. Kalau yang betakun tuh astronot pas saja itu ya kalau. Tapi kalau ini kan bujurnya. Ini ada yang hendak perang. Memang hendak perang terus. Memang hendak perang ya kan, biasanya hendak ke Palestina karena kalau hendak ke Palestina kita buka bersama-sama ngarannya sholatul khauf, sembahyang takutan. Sembahyang khauf ngarannya sembahyang dalam keadaan perang. Nah, perang. Ini terakhir sudahlah, terakhir. Untuk menjawab keraguan ini. Pada saat selesai sholat ada beberapa macam mengatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullah. Nah, tanpa wabarakatuh dulu lah. Iya. Ada juga mengatakan kalau harus Assalamualaikum warahmatullah. Menganggap kalau Assalamualaikum begini mengatakan bergerak sebelum selesai sholat dikatakan hampir batal. Nah, yang pastinya itu yang sesuai fikih itu tuh yang wujud tuh nggak apa? Assalamualaikum warahmatullah atau Assalamualaikum warahmatullah. Nah, yang kaitan kalau yang kita selama ini kan Assalamualaikum warahmatullah kayak ini sudah. Ada yang pernah kita dengar juga Assalamualaikum di sini, kumnya di sini, karena warahmatullahnya banting gini. Nah, bujur semuakah atau ada satu yang paling bujur atau enggak? Ini ada kena di dalam istilah fikih ada as-soh yang paling soh, ada yang soh aja, ada muqabilatus soh, berlawan dengan yang soh. Semua tuh bujur aja semuanya. Cuma yang mana paling diarjahkan, yang yang dimenangkan, yang diunggulkan. Nah, yang mana? Nah, di dalam fikih ini kita kembali dulu kepada persoalan salam.
Salam itu yang mana? Salam itu orang sembahyang asal assalamualaikum sah sudah sembahyangnya. Assalamualaikum sah. Warahmatullah dapat pahala sunat. Warahmatullah itu sempurnanya. Tapi minimal salam itu assalamualaikum. Terus jangan bebaliknya ini sunnah. Artinya assalamualaikum lalunya berdiri langsung sah sudah sembahyangnya. Cuma disunatkan diselesaikan sampai ke kanan dan disunatkan berbalik. Nah, berpaling tadi kapan anunya itu? Disunatkan setiap salam itu memulai salam muha kita menghadap kiblat dan memindah muha ini menggeleng memalingkan kepala ini, memalingkan kepala itu saat menyebut kum. Assalamualaikum warahmatullah. Kembali lagi ke sini karena hendak yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Kayak itu tuh. Tapi kumnya juga jangan terlalu dipaskan benar. Jangan menjaga benar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Kadang juga artinya begitu kum bergerak kayak assalamualaikum. Relax aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Begitu assalamualaikum warahmatullah kayak itu. Nah, kembali kenapa jar bergerak ke situ? Bergerak itu separuh 180 derajat sebelah kanan memberi salam, niatnya salam kepada malaikat, kepada semua jin yang beriman dan kepada semua manusia yang beriman. Malaikat, jin, manusia yang beriman. Assalamualaikum warahmatullah. Niatnya tuh. Nah, imbias juga itu aku salam malaikat, jin, manusia. Kita tahu sudah set yang itu kita maksud Assalamualaikum warahmatullah. Tapi ini lain niat lah. Ini lain niat nang kayak sembahyang, artinya berniat untuk memberi salam yang 3 kelompok itu. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah? Hanyar ininya begitu assalamualaikum warahmatullah ini masih kayak ini assalamualaikum warahmatullah ini sudah tutup kayak ini hanyar sapu dahi, sapu muha, jangan karena ini kada ditutup karena kalau pindah kayak ini masih ada. Nah, jadi dari sini tutup. Nah, ya gitu salamnya. Ya. Dan lintasan guru itu kan tidak Ikam betakon terus memberi duit kada? Bayar. Jadi lintasannya kayak apa? Lintas kan waktu mengucapkan sengaja saya sholat fardu zuhur karena Allah. Ya, jadi makmum. Makmum kan pada saat Allah kan lintas itu keempat tadi yang terucap tadi itu atau kada? Yang diucap tadi ikut masuk akan berataan. Cerak masuk akan berataan. Ya kalau tuh. Masuk akan berataan dengan biji-bijinya masuk akan kawa. Masuk akan kawa itu. Jadi, nah itu batas minimal. Maka panjang sengaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Taala. Itu kan yang 3 itu terbuat di situ sengaja aku sembahyang fardu maghrib jadi makmum. Allahu Akbar yang kita sebut tadi Allah cerek masuk semuaan. Itu. Ya, saya kira ini dulu. Minta maaf, minta reda terutama yang bertakun-takun dan terima kasih juga yang bertakun kalau makasih banyak atas bantuannya ya. Mana? Iya, amun pian jangankan anak penutup sampai malam pun kutunggu. Apa nggih? Apa? Kan ini tadi kan masalah assalamualaikum. Iya. Kalau perempuan tuh kadang ke injak sama ininya terduduk kan kita nolehnya nggak sampai 180 derajat tuh kayak gimana? Maksud dulu yang 180 derajat itu anunya niatnya itu nah kan sampai di sini. Artinya kalau kalau ibu kan salam yang berbalik itu kayak apa batasnya? Batasnya ketika orang di belakang kita sudah bisa melihat pipi kita. Sama yang orang kelihatan aja pipi kita. Kalau sama orang akan dapat sunat. Tapi kalau lantaran terhalang tadi sama orang terhalang itu tetap dapat pahala. Andai kata itu ada halangan, hendak dipaksa, rabit kena. Nah, ya sama orang semalam cara mukena bebinian sudah ulun padahkan lah cara mukena. Nah, cara memasang mukena. Nah ini ada aurat bebinian. Ini terakhir terus. Aurat perempuan itu aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali belakang tangan dan telapak tangan tertutup kayak ini sudah dan muka
Nah, kecuali mukanya terbuka. Nah, batas muka ini mana? Batas muka yaitu panjangnya batas tumbuhnya rambut yang kebiasaan. Botak dia sampai di sini ada, tetap ini batasnya. Tetap batasnya sini. Kan orang kan botak tuh kan macam-macam. Kalau nya botak di luar, di muka berartinya mengingat masa depannya. Kalau nya botak di belakang itu banyak mengingat masa lalu. Kalau botak sebukuan itu kan ada ingatannya. Ya kembalilah. Jadi kepala tuh sini. Nah, jadi di sini panjangnya, sini lebarnya. Jadi ini kulilingnya nah kayak ini nah. Berarti ini masih aurat, boy. Jadi jangan meikatnya di sini, kelihatan di sini. Ya kalau untuk sembahyang. Jadi meikatnya maaflah minta minjam ini aja dulu nah. Nah. Jangan nah. Nah. Jadi ini di sini jangan tertutup juga ini. Ketutup ini jar amun terbuka aja kelihatan rambut, pakai talangkop 5.000 harganya sebiji di pasar. Nah, anak sini. Nah, talangkop. Nah, ditutup. Nah, ini batasnya meikatnya di sini, boy. Nah, jangan di sini. Ya kalau di sini kalau pang laki-laki berpikiran, bapak-bapak berpikiran amun di sini rasanya ribet, bisa terlingsir-lingsir. Pian jangan mau urus itu. Bebinian tahu kalau masalah meikat di sini kecil. Jangankan nangka ini ibu-ibu itu kerudungnya 12 meter aja kawanya muntah-muntah kayaknya. Apalagi hanya di sini aja kecil. Nah, jadi jangan tapi dipikirkan, yang penting di sini waktu sembahyang. Yang di sini kan banyak yang di sini bahkan tertutup di sini lah. Nah, sini lagi berdoanya yang di kisah nyata atau pintu berkah Indosiar. Wah, ya misalnya. Ada Sudahlah, makasihlah pertanyaannya. Minta ampun maaf, minta redha atas segala kekurangannya. Hadanallahu yakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana a'udzu bika nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal